Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Mungkin Channel. Pada kesempatan ini, di video ini saya menjawab sebuah pertanyaan yang menanyakan, Pak, sebetulnya kemerdekaan Indonesia itu tanggal 17 Agustus tahun 1945 atau pada tanggal 27 Desember tahun 1949? Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan tersebut. Saya akan menjawab tentang pertanyaan tersebut. Kita mulai saja. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada waktu itu diproklamasikan oleh Pak Karno atau Bung Karno atau Pak Soekarno ya. Perlu kita ketahui bahwa pada masa itu negara penjajah khususnya Belanda pada waktu itu tidak menerima kalau Indonesia itu memerdekakan diri pada tahun 1945. Dan Belanda ini atau penjajah ini mengatur strategi dengan cara mereka mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia. Nah, Belanda sebagai penjajah Indonesia tidak terima dengan merdekanya Indonesia pada tahun 1945. Dan Belanda ini memutuskan untuk melakukan agresi ke wilayah-wilayah kedaulatan Indonesia pada waktu itu. Indonesia tidak bisa apa-apa, kenyataannya memang seperti itu. Ini mengharuskan Indonesia mempertahankan kedaulatannya melalui perang. Perang pasca kemerdekaan Republik Indonesia diantaranya yaitu Perang Bandung Lautan Api, khususnya bagi warga Jawa Barat, dan juga pertempuran 10 November di Surabaya. Ada juga yaitu Perang Palagan Ambarawa, Perang Medan Area, dan juga perang untuk membebaskan Irian Barat. Nah, sahabat juga perlu tahu bahwa perlawanan Indonesia ketika itu adalah bentuk mempertahankan wilayah kedaulatan dan eksistensinya sebagai negara berdaulat gitu, karena ini pasca kemerdekaannya. Untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada masa itu, Indonesia menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu diplomasi, yang kedua adalah konfrontasi. Yang pertama yaitu jalur konfrontasi, yaitu melalui perang pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya yaitu Perang 10 November, di mana perang ini adalah perang yang menjadi motivasi bagi masyarakat Indonesia di daerah yang lainnya untuk melakukan perlawanan seperti Bandung Lautan Api, Palagan Ambarawa, Medan Area, Puputan Margana, dan perang untuk membebaskan Irian Barat. Selain konfrontasi, ada juga diplomasi, jalur diplomasi. Jalur diplomasi ini dengan melakukan perundingan-perundingan, yaitu diantaranya Perjanjian Lingkarjati, Renville, di mana di sini Australia ikut sebagai anggota Komite 3 Negara yang mendukung Indonesia, Rumroyen, dan yang akhirnya yaitu perundingan atau konferensi meja bundar. Dengan kesabaran dan juga kegigihan para masyarakat Indonesia ataupun para pejuang Indonesia, akhirnya Indonesia itu mendapatkan apa yang dicita-citakan, yaitu pengakuan daripada Belanda atas kemerdekaan Indonesia. Penyerahan kedaulatan Indonesia dan Belanda ditandai dengan adanya penandatanganan akta penyerahan dan pengakuan kedaulatan dalam sebuah upacara di ruang tahta istana Kerajaan Amsterdam pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Tokoh yang terlibat pada penyerahan kedaulatan tersebut, Indonesia didelegasikan kepada Muhammad Hatta pada waktu itu, sedangkan dari Belanda yaitu Ratu Juliana, Perdana Menteri dari Belanda, dan Menteri Seberang Lautan. Sedangkan penyerahan kedaulatan di Indonesia tandai dengan adanya penandatanganan surat pengakuan kedaulatan Indonesia di Istana. Tokoh yang terlibat pada penyerahan kedaulatan di Indonesia ini
Untuk Indonesia diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sedangkan dari Belanda yaitu Wakil Tinggi Mahkota Belanda. Dalam proses itu dilakukan upacara penurunan bendera merah biru diiringi lagu kebangsaan Belanda. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dari pemaparan tersebut, tentunya dapat kita pahami bahwa kemerdekaan suatu negara itu sebenarnya tidak hanya di level dalam negara saja. Tentunya kita membutuhkan perjuangan di level internasional. Mendapatkan pengakuan dari negara lain merupakan perjuangan Indonesia di level internasional untuk memulai eksistensinya. Menyangkut ke pertanyaan awal, apakah memang kemerdekaan Indonesia itu tanggal 17 Agustus tahun 1945 atau tanggal 27 Desember tahun 1949? Tentunya, bagi bangsa Indonesia, keberadaan negara Republik Indonesia ini terhitung sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kenapa seperti itu? Karena sahabat Mungkin Channel harus tahu, pada saat itu Indonesia itu bukan dijajah lagi oleh Belanda, karena pada waktu itu Belanda sudah menyerah kepada Jepang. Maka dari itu, kemerdekaan Indonesia itu terhitung sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada waktu itu oleh Pak Soekarno, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Cuma melalui proses yang panjang, sehingga Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia yaitu pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Dan sahabat Mungkin Channel juga harus tahu bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini mutlak atas usaha bangsa Indonesia, sehingga mencapailah suatu kemerdekaan yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada yang mau menambahkan, silahkan di kolom komentar untuk menambahkan ataupun menanggapi seperti apa. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Dan jangan lupa, kalau sudah menonton, di-subscribe ya, agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.